apa kabarnya? Selamat hari Jumat. Wah, kita berdua lagi nih hari Jumat. Iya. Jadwal Jumatan ya. Dan bersama Mardel yang sudah lama menghilang karena memang lagi sibuk di luar ya. Oh, dan kayak Koci. kalau di dalam agak susah, takutnya bahaya nantinya ya kan. Oh, iya. Tahu nggak konteksnya? Iya, paham. Saya paham. Mulai nakal. Anyway, buat Jebret Tim yang juga kangen sama Nesa yang kemarin mungkin, wah Kak Nesa mana nih? Padahal kemarin dia ulang tahun, jadi temu kangennya di episode ini ya? Benar. Jadi kemarin memang lagi sibuk bikin party birthday gitu. Enggak, kemarin gak ada party, gue kerja seharian kemarin, jadi enggak sempat. Dan party. kalau kita ya ngomongin soal minggu ini tidak ada match di Liga gitu, dan juga ini jeda internasional emang mungkin gak seseru di Liga ya, tapi bahasan tetap banyak. Kayak kemarin nih yang seru banget di episode kemarin yang gak ada Nesa, itu ada roasting pandit baru yang makin seru katanya. Oh, pandit baru. Ini tapi Dendi kemarin tuh keren karena banyak yang puji penampilan perdananya. Yeah. Malah Bapak CEO yang mendapat kecaman di kolom komentar. Kenapa? Katanya nih ya, beberapa komen ada 11 IPS 2 Andri Harmaji. Nih namanya kenapa 11 IPS 2? Biasanya buat tugas nih ya YouTube account-nya ya. Ini dibilang gini, ini kurang aja lagi manggilnya nama. Valen terlalu over, nggak enak dilihat jadinya. Waduh, dia merevisi CEO ya. Saya sih nggak berani ya. Saya nggak berani sih ya. Iya, saya juga nggak berani. Habis itu juga ada Baba Yega yang bilang, kasihan si Dendi, apapun yang diutarakan tetap salah di mata CEO. Tapi juga ada yang dukung CEO nih, Nes. Ada yang bilang gini, Didik Pranoto, CEO menggodok Dendi biar makin matang. Oh, namanya aja Didik tuh, dia memang mau mendidik mungkin maksudnya. Ada juga Taufik Insan yang bilang suka dengan gaya Pak CEO, benar-benar mengedepankan profesionalitas. Kalau nggak dibegituin banyak yang terlena dan nggak akan survive ke depannya. Sukses terus DPI, salam Jebret dari Pekanbaru. Iya benar. Jadi memang semalam itu banyak sekali pro dan kontra ketika Bapak CEO jadi host. Iya, tapi kok kalau misalnya Bang Valen lagi marahin lo nggak ada yang komen ya? Nah itu dia, saya bingung. Padahal saya sering yang di drill di sini bareng Bang Valen, bareng Koci juga. Malah saya di kardus-kardusin ya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong tapi hari ini juga ada ini ya jebolan pandit yang baru kita cari itu. Kita akan lihat. Tapi ya harusnya hari ini ada Pak CEO karena hari ini dia telat datang. Oh gitu. Jadi pandit barunya telat? Telat. Oh waduh, bahaya ya. Tapi hari ini kita pastinya akan masih bahas lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Walaupun gue tahu pandit-pandit kita hari ini juga nggak akan bahas hasil Jerman yang besar itu ya. Iya, 9-0 Kenapa ya. sih nggak mau dibahas emang sama pandit-pandit Karena kita? ya udah terlalu besar skornya, mau dianalisa apa gitu kan. Apalagi ini Hansi Flick jadi pelatih pertama Jerman yang menang 6 pertandingan pertama buat tim Panzer sekaligus kemarin itu kalau yang nggak nonton, ini adalah match di mana ada farewell buat Joachim Low. Gitu. Oh, perpisahan. Iya. Tapi tadi kata Papi Ropan juga sempat, kenapa 9-0? Harusnya 15-0 atau 13-0? Wow. Emang manusia tuh nggak ada puasnya? Nggak ada puasnya emang. Iya, ini mental kiper lawannya yang gue bingung ya. Gimana tuh perasaan jadi kiper lawannya ya? Mungkin mental kiper lawannya itu yang Leicester apa gitu nama susah, nama negaranya susah. Itu mungkin kayak mentalnya Dendi semalam. Itu harus tahu dulu, ditempa dulu, tahu kalah biar tahu rasanya menang nanti kayak apa. Dalam Gitu. Mardel ya, sesuatu benar-benar. Tapi harusnya kan kalau udah menang banyak gitu, menurut gue kayak di babak pertama harusnya bisa nggak sih dikasih kesempatan buat kiper cadangan masuk gitu? Nggak usah lah, mungkin emang Jerman lagi pengen super power aja pada saat itu, pada semalam. Super sekali Anda. Iya, biar nggak terlalu standar Anda nih. Mario. Iya. Ini Biar ya, sama kayak Mario luar kuat. biasanya kayak satu ini nih. Ini aki yang memang harus selalu dipakai ya. Selalu dipakai sama Nesa yang kalau Gary bilang bikin random tuh Nesa mobil baru terus ya. Iya. Memang Gary emang selalu gitu. GeForce ya, GeForce. Pokoknya GeForce, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Nah langsung aja follow Instagramnya tuh di GeForce_id. Sini ya. Karena Mimin ini suka bagi-bagi hadiah juga, kadang suka ada kuis juga. Nah kalau kalian mau beli produknya GeForce, pengen tanya-tanya, pengen tahu detail produknya, kalian bisa langsung kepoin aja produknya di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dan pokoknya tadi benar langsung follow, jangan lupa di sana buat tahu spesifikasi dan juga promo-promo menariknya di @geforce_id. Betul. Gitu. Nah kalau kemarin kan di show pertama itu kemarin sudah sempat ketemu Bang Valen ya CEO si ini nih yang telat hari ini. Hari ini siapa sih? Hari ini Rifki. Rifki Ini udah beda ketemu orang. sama Bang Valen? Ini dia punya follower banyak banget di TikTok sama di Instagram. Kita lihat. Apakah
apakah dia bisa bertemu dengan Koci, kita akan lihat nanti ya. Benar, ini adalah jebolan DPI mencari pandit ya Rifki, nanti kita lihat penampilan keduanya dia, tapi hari ini langsung ketemunya sama Bang Wesley yang suka, yang udah senior, siapa sih yang nggak tahu Bang Wesley yang suka ngasih ujangan-ujangan. Sama Koci lagi. Ke ini ya, ke anak-anak muda dan ada Koci lagi yang siap menghajar. Ya. Apakah mentalnya akan kuat? Coba kita lihat dulu, ini ada setelah yang satu ini ada stand up olahraga 32 besar ya? Iya benar. Ya kita lihat yuk yang satu ini. Oh. Nanti dulu, resleting ya. Nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Ian. Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main 2 kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kenapa? Dia berubah. Kalau dia kita lolosin gitu. Evo. Ya Jebretin, 32 besar bagian kanan udah tayang dan membuat para juri kebingungan dalam mengambil keputusan, terutama dalam laga big match antara Papham dan juga Indra Frimawan yang memang aktif di Clubhouse dan juga Twitter. Di Wasit Stand Up Bola Olahraga League, yang belum tonton langsung aja saksikan sekarang di Jebret Media TV. Abis nonton DPI di hari ini sudah dengan formasi cerdas cermat bersama Coach Justin yang habis liburan dari Amerika dan punya banyak banget cerita kayaknya. Kita tunggu Just Live selanjutnya, dan juga ada Bang Wesley Hutagalung. Selamat malam Bapak-bapak. Malam bos. Malam ya. Oke, kita masih nunggu Rifki juga, yang Rifki belum datang, jadi ya udah sambil ngebahas langsung aja pembahasan pertama kita untuk diskusi malam hari ini adalah ke kualifikasi Piala Dunia. Nih, Abral coba boleh kasih lihat beberapa hasil dari FIFA World Cup Europa Qualifiers-nya. Yang kita lihat memang Jerman menang gede, juga ada Kroasia menang 1-7 atas Malta. Dan juga kita akan ngebahas lebih fokus ke Yunani lawan Spanyol, yang ibaratnya bisa keluar dari lubang jarum karena penampilannya solid dan kompak, tapi belum mentereng banget nih dari statistiknya. Nanti juga dikasih lihat sama Abrar. Nah, lu ngoceh aja dulu. Oke. Mumpung Apa? MU lagi dipantatin. Biar gue ada postingan. Nggak apa-apa Koci. Dengan hasil ini kemarin gue viral di TikTok sama Harley. Ini lumayan ya. Dapat 1 juta views. Oke, Koci, ngelihat Luis Enrique yang kemarin juga cuma menang penalti semalam ya lawan Yunani. Lo ada tanggapan tersendiri nggak buat permainannya Spanyol? Orang itu meremehkan Yunani. Yunani itu berada di rank 3 di grup dengan pemain pas-pasan ya. Pasti mereka yang jelas parkir bis. Semua tim melawan parkir bis pasti kesulitan. Dan kita tahu bahwa Spanyol ini tidak punya yang benar-benar namanya bintang kayak dulu. Ya. Pemain muda, Enrique sering melakukan rotasi. Bahkan seorang Xavi yang baru saja bermain beberapa match di Barca sudah berani dipasang sebagai starter. Artinya somehow dia punya hitung-hitungan sendiri bahwa oh gue akan lolos. Oke. Jadi kalau dalam kualifikasi mau 1-0 mau 1000-0 cuma 3 poin, ya kan? Jadi in this case, satu dia bereksperimen, dia melihat, dan gue rasa skornya it doesn't really matter. Yang penting dia dapat 3 poin dan dia memberikan kesempatan kembali kepada beberapa pemain muda. Jadi untuk match ini ya, gue paham dari sisi Enrique. Nggak usah terlalu dilihat dibahas skornya lah kalau gue bilang. Tapi kalau sebelum ke Koci lagi, dari Bang Wesley ngeliat cara permainannya sendiri kalau Luis Enrique dengan menggunakan ya tadi Koci bilang pemainnya nggak terlalu banyak yang bintang di Spanyol sekarang. Itu yang mau gua ingatin. Kalau nonton tim nasional Spanyol, nonton Barcelona, coba jangan mundur, jangan lihat ke belakang, lihat bagaimana timnas Spanyol eranya Del Bosque atau Barcelona eranya Pep kemarin dengan tiki-takanya. Jadi ini era baru Spanyol dengan materi yang dia punya. Jangan berharap nonton pertandingan tiki-taka. Gue jujur nonton lawan Yunani, yang benar kata Koci, susah banget lo masuk dalam kotak penalti. Morata berkali-kali kayak bukan pemain yang pintar untuk membongkar tembok. Tapi kalau itu kita bandingkan, kita kecewa nih. Wah harusnya
Spanyol dengan era tiki-takanya bisa bongkar, ya itu dulu. Nggak bisa jadi Nggak bisa. tolak ukur berarti ya. Dan tadi 3 poin ya 3 poin. Oke. Mau Jerman mau menang 7, mau Samoa mau kalah berapa 31, Ya, tetap 3 segitu. poin Ya, tetap yang segitu. menang. Oke, nah coach juga kalau lo ngelihat berarti kan tadi dari Bang Wesley bilang jangan lihat yang kemarin. Nah lo ngelihat Luis Enrique sendiri nanganin Spanyol ini sekarang seperti apa coach? Not bad. Gue Not bad. dari Piala Eropa kan dia pertama kali dia pegang timnas Spanyol itu ups and down karena gue selalu ikutin timnas Spanyol. Terus kan anaknya sakit diganti, terus dia balik lagi. Sebenarnya pada saat dia diganti itu Spanyol bermain cukup bagus, oke? Dia masuk lagi, kita lihat performanya di Piala Eropa. Gue bilang berdasarkan kualitas yang dia miliki di lapangan itu bagus, bagus dari sisi ball possession, create chances. Yang kurang adalah finishing. Itu yang jadi masalah, tapi nggak bisa selain Enrique juga. Karena dia nggak punya striker yang mumpuni gitu coach ya. Kalau depannya Morata udah case close lah. Tanya aja sama Bes gimana dia di Juve. Ngerti nggak? Jadi bukan salah pelatih. Lu bisa salahkan pelatih kalau contoh dia nggak create chances. Dia nggak pegang bola. Kena counter terus. Di situ lu bisa bilang, oh ini salah pelatih. Karena menerapkan strategi yang salah. Tapi kalau striker lu nggak bisa cetak gol, ya nggak bisa salahin pelatih juga dong, ngerti nggak? Bahkan mereka sampai semifinal kalah adu penalti kan? Iya. Dalam arti apa yang dilakukan? Performanya makin bagus Iya. di Euro itu. Dan dikritik di Spanyol karena nggak bawa pemain Madrid. Nah itu ntar Dan kita bahas. ini itu dan lain-lain. Tapi dia membuktikan, gue nggak bawa pemain Madrid, tapi performanya bagus. Itu udah maksimalnya itu. Untuk materi yang dia punya. Untuk materi yang dia punya. Dan sekarang kan tahun depan udah 2 tahun lagi further. Bahkan 2,5 tahun karena mainnya di bulan Desember kan. Harusnya tim ini lebih matang. Oke. Iya. Jadi untuk gue sih gue tetap optimis bahwa Spanyol salah satu kandidat kuat untuk bisa jadi juara. Oke, kalau dari Bung Wesley sendiri nanggepin tadi coach tanggapannya coach gimana? Gua untuk juara ntar ya masih jauh karena masih jauh. gua melihat materi mereka ini ditentukan oleh kondisi Barcelona musim depan. Oke, kita nggak usah ngomong Madrid karena gua nggak ngerti ya sejauh apa ketidaksukaan dia ketika dia itu main kan dia menyesali ya keberadaan dia di Madrid, tapi itu kan profesionalitas tidak harus diikuti dengan denda masa lalu ketika dia main untuk Madrid kemudian dia pindah ke Barcelona dan dia gabungkan jadi kapten juga 6 tahun. Nah bagaimana dia mengelola tim ini tergantung nanti Madrid ngasih siapa, Barcelona ngasih siapa. Nah fokus utama kita nggak usah Madrid, Barcelona menjadi tulang punggung salah satu paling banyak karena kayaknya. banyak pemain mudanya Itu. di Barca. Nah, kondisi 2 tahun Barcelona ini ikut menentukan Enrique nanti. Oke, nah coach tadi nyambung Bang Wesley, personal issue antara si Luis Enrique sama Madrid, apakah bisa emang di bawah sampai ke level? Enggak, gue nggak percaya itu. Gue tidak percaya karena pada saat dia tidak membawa ke pemain Madrid ke Piala Eropa, ada beberapa yang layak dibawa tapi cedera. Iya. Terus yang lain tua semua. Jadi wajar lah. Seorang Ramos aja dibuang sama Real Madrid. Jadi alasan apa Enrique untuk bawa dia, ngerti nggak? Di sampingnya dia juga cedera kalau nggak salah. Dalam arti, kecuali kalau Madrid full fit, pemainnya bagus semua, gue yakin dibawa. Dibawa, iya. Ini yang jadi masalah, Madrid pun masih ups and down performanya. Ngerti nggak? Dan pemainnya juga, kalau nggak cedera pun sering jadi cadangan. Pemain yang diandelin siapa? Asensio, Vasquez, Carvajal. Ya. Isco aja udah lama nggak dianggap lagi, ngerti nggak? Cuman ini di bek kanan jangan lupa. Carvajal ya. Ya oke, Carvajal. Dia setelah Ramos ya, baru dia gitu bertahun-tahun kita ngomongnya berapa ratus hari, 200-an hari. Tapi itu kan bukan posisi inti buat Carvajal nantinya. Iya. Ada kapten Chelsea di situ yang menjadi andalan. Azpilicueta. Ya. Nah ini dari starting lineup ini. Kalau misalnya Bang Wesley lihat, tadi coach kan bilang ini mana nih lawan Yunani ya semalam. Nah kalau pemain-pemain yang memang yang tanda kutip berumur ini dimainkan sama Luis Enrique itu bukannya bisa nge-build tim ya? Maksudnya nge-blend yang antara yang tua dan juga yang muda. Kalau dari Bang Wesley gimana? Iya, ini ya masalah gue bilang tadi. 2 tahun ini belum tentu ada pemain-pemain ini yang masih akan ada di Piala Dunia nanti. Gue nggak ngerti apakah siapa ya kalau kita Busquets, teman-teman yang senior-senior itu bisa membantu pemain muda
Barcelona untuk menjadi matang di timnas. Itu kerjaan 2 tahun ini. Kan banyak yang nggak main juga. Ferran Torres nggak ada, Oyarzabal nggak ada, Pedri nggak ada. Dia banyak loh pemain yang aneh-aneh dimainin. Alba nggak dimainin. Regenerasi ya, Coach ya? Jadi stoknya itu cukup banyak. Nanti di bawah 24 pemain, jadi dia bisa bereksperimen. Tapi gue yakin pemain Madrid yang perform, kembali ke pertanyaan lu tadi, tidak dipilih bukan karena dia like and dislike. Gue tidak percaya itu sama sekali. Emang nggak ada. Tapi emang yang dibutuhkan kan, Coach ya? Memang yang dibutuhkan. Apa lu pikir inti nanti? Kok enggak juga. Iya. Bahwa memang nggak ada pemain Madrid, itu fans Madrid aja lebay. Ngerti nggak? Iya. Oke, nah kalau nyambungin timnas Spanyol nih ya, kita ngomongin soal Dani Olmo yang semalam masuk gantiin Sarabia. Dengar, memang pemain Leipzig ini juga punya diminati oleh Xavi untuk bisa ke Barcelona, Coach. Gue nggak fokus ke Dani Olmo-nya, tapi gue ngomong pemain yang dibutuhkan Xavi di Barcelona nanti. Ada Ferran Torres, ada juga si Dani Olmo ini. Gini. Sterling. Xavi sebagai pelatih baru, pegang Barcelona, pasti dia pengen the best player. Best player. Ya. Sekarang masalahnya celengan lu isinya berapa? Financial issue-nya kan? Iya. Jadi Ingat nggak yang diminta pemain-pemain yang diminta? Yang waktu itu dia bilang waktu masih di Qatar, ini pemain yang diminta termasuk istilahnya lu harus utang banyak lu. Iya. Mau iya. Haaland, nggak mungkin lu beli Haaland. Jadi dia mau beli, dia pengen pemain tersebut, ya itu hak dia. Bahwa terrealisasi atau enggak itu kan tergantung dirteknya dan klubnya, ya kan? Iya. Kalau seandainya nggak bisa, ya nggak ada masalah juga. Karena skuadnya sekarang kalau semua udah pulih, ya. Itu cukup bagus. Oke, itu yang selalu bilang akan bisa cukup bagus, Coach. Iya, sekarang 10 pemain. 10 pemain cedera. Minimal Pedri 11. balik, atau 11 lah. 11 yang cedera. Minimal Pedri balik, Dembele balik, Ansu Fati balik. Ditambah tim starting lineup yang sekarang, itu definitely bisa bersaing sama papan atas. Nah, tapi kalau correct me if I'm wrong ya, Coach ya. Waktu awal-awal juga Koeman megang Barcelona kan lu juga bilang ketika pemain yang kalau udah pulih semua nih, rata-rata kan dari yang cedera, itu juga bisa oke lah Barca mainnya. Cuman kalau lo ngelihat kemarin akhirnya Koeman juga out, apakah Xavi juga akan punya isu yang sama nantinya untuk dengan cederanya pemain yang banyak ini? Bisa jadi, tapi bedanya kan Xavi masuk paruh musim. Jadi dia layak diberikan kepercayaan, kredit. Jadi dia boleh membuat kesalahan. Nah, kalau Koeman kan udah 1,5 tahun. Ibarat lebih fatal kalau dia bikin kesalahan, ya kan? Maka dari itu sekarang gue sarankan untuk semua fans Barca, kalau lagi kalah, dibantai atau apa, udah terima aja lah. Terima dulu ya. Kasih Xavi kesempatan, karena di satu dia bukan tukang sulap, dan gue bilang tahun depan itu Barca akan meroket tanpa Messi. Itu sudah gue katakan dan itu tetap gue pegang. Camkan ya di episode 574 ini ya. Kalau seandainya full tim ya. Full tim ya, seandainya Enggak 11 pemain cedera kayak sekarang. Oke. Termasuk pemain baru yang akan datang. Ya. Bang Wesley, ngomongin pemain baru. Berarti kan memang Barca juga mencat Koeman ada kompensasi yang gede banget, hampir 200 miliar rupiah gitu. Nah, kalau misalnya di transfer window nanti di Januari memang Xavi butuh, menurut lo wise-nya seperti apa sih klub dengan kondisi financial yang kayak sekarang? Cari pemain yang nggak dapat tempat inti di tim besar. Dan loan. Dan minjem. Karena yang gue dengar budgetnya cuma 10 juta euro. Belanja di Januari. Gue nggak percaya itu. Media Spanyol itu banyak yang anti Barca. Oh gitu kan? Karena itu Marca yang bikin. Itu banyak yang anti Barca. Kubu Madrid ya dia. Tapi paling benar adalah minjem. Minjem. Karena pertama, lu pelatih datang di tengah kompetisi itu nggak mudah. Resikonya tadi gue bilang, coach juga bilang, ini situasi yang istilahnya ada luka, lu ngobatinnya. Tuchel one of a kind dong berarti kan kalau Tuchel. Jangan samakan. Oke, kenapa? Dulu kalau dia datang Januari 2020 kemudian juara Liga Champion. Terus yang dari Italia juga, Chelsea juara Champion juga. Conte. Bukan, yang juara Liga Champion di tengah jalan. Gue lupa. Di Matteo. Itu nggak bisa perumpamakan langsung dibalikin. Beda situasi, beda kondisi. Beda pemain. Ya. Zaman Di Matteo, pengadilan itu hanya ada media massa dan supporter dengan spanduknya. Oke. Sekarang lu tiap detik lu diadili sama netizen. Nggak gampang. Komentar ya. Nggak gampang. Jadi kalau menurut gua benar, Xavi harus diberikan waktu dan ketika dia mencari skenario yang pantas pemain pinjaman, ya itu harus diikuti oleh kemauan bahwa dia harus bawa wajah baru. Nggak bisa lagi wajah Xavi
masternya Tiki Taka. Tapi ketika dia main kan ada Andres Iniesta. Iya. Emang lu mau taruh Tiki Taka lagi di era sekarang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Kualitasnya kok udah beda. Kualitasnya nggak Kemampuannya mendukung. berbeda. Oke, berarti kalau Coach ngomongin soal Dani Olmo, apakah masih possible nih dengan status loan dipinjemin dari Leipzig, terus juga dia notabene Barca Junior, apakah perlu juga nih Olmo di Barca? Kalau loan bisa aja, cuman buy definitely not. Dan gue bilang, gue nonton Olmo beberapa kali di timnas maupun di Leipzig, terlalu tidak konsisten. Nggak konsisten kalau menurut Nggak. Coach. Iya. Tapi kembali lagi mungkin karena dia masih muda, dia butuh sentuhan bla bla bla. Tapi kalau di loan gaji nggak terlalu mahal, bisa aja untuk rotasi. Yang gue salut itu ya, dia itu milih main di luar Spanyol masih Iya. muda. Gue salut 16 tahun, terus dia main di Jerman lagi. Padahal dia kan punya darahnya orang kota Barcelona kan dari Espanyol pindah ke La Masia, terus dia cabut. Dan Oke. kalau dia harus pulang ke Barcelona, kalau menurut gue posisi siapa ya? Attacking midfielder, winger. Winger kiri, Winger kiri. tempatnya Ansu Fati. Cuman memang Wah, Ansu Fati apa ya? memang si Xavi ini pengen bermain permainan ditekankan dari winger. Jadi dia butuh dua winger kiri kanan yang Mumpuni lah, Coach. mumpuni. Iya, iya. Nah sekarang kalau seandainya winger kiri sih nggak ada masalah Ansu Fati. Kalau seandainya Ansu Fati nggak bisa, masih ada Depay yang bisa bermain di situ. Kanan ini yang repot. Kira-kira siapa Coach kalau menurut lo yang bisa dipinjem dari tim besar atau mungkin yang potensial lah pemain Kalau lah? minjam Sterling kiri juga. Tapi Sterling masih bisa kanan, kanan, juga. iya. Gue sih lebih suka Mahrez. Mahrez ya, Mahrez pinjam ke Untuk kanan, City, dari City. Kalau dari Bung Wesley gimana? Iya, gue bilang tadi cari pemain yang udah mateng tapi nggak kepake di tim inti. Satu nama? Ya Ada siapa? Sterling. Sterling. Karena gue dari awal gue bilang Pep Guardiola udah mulai nggak suka sama Sterling. Kenapa? Kalau lo punya point of view sendiri? Udah beda gaya main dia, attitude dia di luar lapangan udah beda-beda. Ini pemain yang kalau menurut gue sudah mendekati ujung-ujung Masa karir. habisnya ya. Ya. Oke, kalau menurut Jebret Tim, kira-kira siapa nih yang bisa masuk ke Barcelona untuk melengkapi skuadnya Xavi dengan status pinjaman? Silakan. Nah, ngomongin Dani Olmo, nih gue terinspirasi sama Nesa. Nes, coba sini Nes. Daripada gue dibilang Mardel out sama Mardel Kardus, coba Nes ini dulu Nes. Iya Nes, Nesa lagi ulang tahun ini. Ini masuk sebentar terus keluar lagi ya. Gue cuma mau nanya nih. Iya. Dani Olmo punya 2 nomor punggung di Leipzig sama di timnas. Benar. 19 sama 25. Katanya Nesa habis ultah kemarin. Kira-kira Jebret Tim, tebak dong umur Nesa yang paling deket di nomornya siapa namanya tadi? Dani Olmo. Dani Olmo. Itu yang mana? 19 atau 25? Iya. Kalau gue sih cluenya nih ya, Iya. gue tuh bersyukur banget ulang tahun gue jadi bisa ngurus KTP. Jadi bisa ngurus Habis KTP. dari gua 16 ke 17 dong Iya, berarti. benar. Oh iya, udah aku percaya aja. Iya. Kayak Olmo ninggalin Spanyol 16 tahun. 16 tahun benar. Ini gue juga bingung kenapa gue baru bentaran udah disuruh masuk ya. Iya, emang. Heeh. Tapi umur lo emang susah ditebak sih. Nis. Susah ditebak karena nomor Kenapa? rekening masih sama. Masih. Bagus. Saya masih pakai. Tapi satu kalau botol ngomongin boleh. soal Dani Olmo nih ya, beberapa Ya. hari lalu gue juga ngomongin kan kesetiaan para pemain-pemain lain ya sama pasangannya. Tapi gue lihat-lihat kalau Dani Olmo ini belum open ke publik soal hubungannya. Waduh. Kayaknya agak-agak ditutupin gitu. Kenapa? Apakah pasangannya kurang cantik? Enggak, karena mukanya kayak bengkoang. Makanya nggak siapa? laku-laku. Dan Olmo. Tapi kan dia emang tajir banget, Iya, tajir penghasilannya banget. banyak, terus suka jalan-jalan. Tapi cuman ceweknya gue penasaran nih. Iya, mungkin dia belanja mulu, mungkin bisa belanja nih yang dipegang sama Mungkin, Vanessa nih. mungkin ceweknya harus pakai ini ya, baju dari kita supaya pede bisa diposting nanti sama Iya. pacarnya. Ini dia, kalian bisa beli merchandise dari Jebret Media. Betul. Tuh, ini salah satunya yang Nesa pegang ini adalah kaosnya contohnya ya. Ya. Mulai dari 80 ribuan aja, ada macam-macam, ada sweater dan Lihat lain-lain. belakangnya dong. Di belakangnya dong. Terlalu cepat tadi. Nah, ini dipakai sama CEO-CEO kita loh, ada Pak Wandi, Iya. Bang Valen semuanya pakai. Mulai dari 80 ribuan aja. Nah, kalian bisa nanti cek aja langsung di Shopee, tinggal search aja Jebret Official Merch. Oke. Itu dia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Nesa infonya. Nah, kemarin juga nih topik roasting yang semalam mungkin Bang Wesley sama Coach Jasin juga sempat nonton yang kemarin soal menariknya Stevie G yang bukan kembali sih, dia ke IPL sebagai pelatih, tapi bukan buat Liverpool tapi Aston Villa. Nah, pertanyaan singkat dan jawaban singkat dulu nih buat reviewnya nggak ada, nggak apa-apa. Nah, menurut lo Coach, di sini deh, di DPI lo melihat chance dari seorang Stevie G kayak gimana sih di Aston Villa? Ya sebenarnya targetnya apa dulu? Ya. Kalau targetnya survive tidak terdegradasi, Possible. bisa. Sangat bisa. Tapi kalau 10 besar targetnya aja. kalau targetnya masuk ke European League, forget it. Forget it. Oke. Kalau dari
Bang Wesley gimana? Ya, gue sih bilang ini resiko yang diambil riskan bagi kedua kubu. Aston Villa 5 kali beruntun kalah, tapi kan cuma sekali dengan nyetak gol. Sebenarnya ada peluang ke situ. Tapi bagi Steven Gerrard, seharusnya kalau diselesaikan 5 tahun lah di Scotland, meskipun persaingannya antara Rangers sama Celtic aja dalam 36 tahun ini. Tapi kalau kita lihat resiko yang diambil, ya risikonya dua-duanya. Gue bilang, masuk dengan minim pengalaman di tengah tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Ini bukan tim bentukan dia. Risikonya besar bagi Steven Gerrard untuk nama baiknya dia. Karena yang diincar kan posisi Liverpool sebenarnya. Ya, cuman kan belum kan? Belum. Dia dipersiapkan untuk ke situ. Tapi kalau dia datang seandainya di musim panas, musim depan bersama Aston Villa, dia punya waktu membentuk tim. Dia punya waktu mencari pemain yang diinginkan, mungkin lebih aman buat Aston Villa, aman buat Steven Gerrard. Kalau kata Dendi semalam, Gerrard di Aston Villa adalah tempat belajar. Lo setuju atau enggak? Ya enggak lah, gila aja. Kalau Belajar itu di sekolah. Paket A sana. Belajar, dia itu seorang profesional, digaji full, belajar apa yang harus dipelajari. Betul. Lu belajar gagal bisa dipecat. Dia harus perform langsung. Dia belajar, dia membawa berapa juta investasi orang di situ untuk belajar. Belum supporter, berapa juta harapan orang untuk dia jaga. Dendi itu siapa? Dendi itu yang baru juga Koci. Oh, yang bukan Toko alumnus. Roti? Bukan dong, itu bukan. Beda lagi. Oh, jadi rookie ya? Yang baru, pandit baru. Aku nggak ngomong rookie, aku takut salah ya. Nah, tapi Koci berarti tadi ngomongin ekspektasi. Nih kalau dari versi Abrar nih ada line up terbaik Aston Villa untuk Steven Gerrard. Abrar lagi. Coba Coach. Abrar taruhan kalah suruh beli 1 ember KFC, belinya ember kecil. Yahudi emang. Coach dan juga Bang Wesley melihat memang skuad Aston Villa ya emang seperti inilah gitu ya. Cuman ya dia mau ganti pemain apalagi yang cuman dia punya kan Januari dia baru bisa ganti. Itu pun kalau ada budget. Dan kita lihat Aston Villa musim ini kan kekuatannya banyak main sisi sayap ya. Nyerang. Cetak gol bukannya jelek, cuman ya nggak cukup. Nah, Danny Ings pemain serius lah. Formasi ini kenapa? Gue akan taruh Buendia di belakang Ings, terus pasang El Ahmadi di sayap sama Bailey. 4-3-3 terus McGinn yang sebagai pivot. Pivot, Ya. Nah, kalau menurut Jebret Team bagaimana untuk versinya Jebret Media nih formasinya Gerrard gitu. Tapi lu masih percaya sama Danny Ings gitu. Itu pertanyaan. Nggak ada lagi. Punya siapa-siapa. Untuk level Aston Villa is not bad lah. Cuman gue itu gue suka satu pemain dan gue harap dia ke Arsenal. Tahu siapa? Siapa Coach? McGinn ya. McGinn itu untuk gue midfielder pekerja keras. Gantiin siapa di Arsenal? Pelapis. Jadi ada pemain inti di Aston Villa bilang pelapis lah. Pelapis dulu, McGinn itu gue suka banget etos kerjanya, visinya. Keren McGinn itu. Ini apakah mungkin bisa kayak nanti penerus Grealish atau mungkin ya Emilio Martinez yang memang jadi stunning juga nih Coach di Aston Villa? Apakah bisa dia ke klub-klub besar gitu? Siapa? Si Mings itu. Tadi siapa? Martinez. McGinn. McGinn. Lo melihat cara permainannya? Nggak mungkin kalau ke Chelsea sama City susah ya. Susah. Arsenal masih possible. Bahkan MU masih bisa pakai daripada tuh pemain ayam tanpa kepala itu mending McGinn kemana-mana. Ini Castle aja udah. Castle ya. Jebret Team, gue juga mau ngebahasnya sama Coach dan juga Bang Wesley melihat kalau sekarang nih Coach, ngelihat di Liga Inggris banyak banget pemain-pemain yang memang pelatih baru lah gitu, dengan ekspektasinya beda-beda. Lo ngelihatnya Gerrard dan juga terus ada Lampard yang pengen ke Norwich juga. Nah lo dengan memang pelatih baru tanda kutip ya belum lama, nah mereka tuh bisa survive-nya sejauh apa sih Coach menurut lo gitu? Ini bukan peramal ya, cuman lo ngelihat fenomena itu kayak gimana? Semua kembali lagi tergantung squad-nya ya. Jadi lo tidak bisa bandingkan contoh Howe sama Gerrard udah beda. Kan Newcastle hancur banget dibandingin sama Conte. Conte itu pelatih bagus, ya kan? Cuman gue pertanyakan dengan skuadnya Spurs. Spurs itu yang bisa diandelin kan untuk gue itu cuman Kane. Nah, Son bisa bermain bagus kalau ada Kane. Kalau nggak ada Kane, bukan dia tidak jelek, sama sekali bukan pemain jelek. Itu pemain tapi dia cukup sering bagus, ngambil cuman posisi bukan top. Harry Kane loh. Iya, cuman dia bukan pemain top. Yang sering kali dia nggak kelihatan. Pada saat ditekan, Son nggak kelihatan. Jadi sementara kita tahu Conte
seringkali meraih prestasi dengan pemain hebat semua. Contoh paling bagus Ancelotti lah. Iya. Orang bilang Ance pelatih hebat di Milan, di Madrid, bla bla bla. Lu lihat di Everton kayak apa, ya kan? Iya, Nah, Coach. jadi jangan kaget kalau Conte nasibnya tahun ini ya, kayak Everton. Iya, kayak Everton. Ya. Kontraknya cuma sebentar kok di Spurs. That's Gue why- nggak ngerti ya, that's kenapa why- Spurs mau kontrak Conte hanya 16 sampai 18 bulan. Aha. Lu punya visi jangka panjang nggak sih sama Spurs Conte? mana pernah punya visi jangka panjang. Roadmap-nya nggak ada. Cuman Kayak Green. intinya kan adalah berapa dana yang diberikan kepada Conte untuk musim depan. Karena Januari tidak ada pemain hebat yang hengkang. Pemain cadangan biasanya pemain Yang dia ngincar Frank Casey itu. kayak pemain kayak Lingard lah. Itu masih bisa pindah. Masih Kayak pindah. Sterling mungkin. Iya. Karena mereka jarang bermain kan. Tapi bener-bener pemain hebat kayak Pogba gitu nggak bakalan pindah Nggak bakal di pindah. Januari. Iya. Artinya klub-klub lain, entah itu Newcastle lah, entah itu Aston Villa, nggak bakal dapat suntikan yang luar biasa. luar Ya Tapi kan? lu yakin nggak ini akan jadi warna Italia Spurs di Januari? Mungkin pemain seperti Immobile, Insigne yang Nggak bakalan. senior gitu mau pindah. Gue baca dia incer Stefan de Vrij untuk lini belakang. Fine aja. Lu kira dilepas sama Inter pas paruh musim? Nggak bakalan. Duitnya. Dia cuma dikasih jatah 100 juta. Mana mungkin 100 juta dia spend untuk satu orang? Paling top 2 pemain. Dan pemain yang hebat nggak bakalan harga 50 juta dan dilepas di bulan Januari. Oke, kalau dari Bang Wesley sendiri ada tanggapan nggak dari tanggapannya thoughts-nya dari coach tadi? Ya, gue nunggunya gini, nunggunya Conte membangun tim dengan pemain yang pasti dia udah percaya. Ya. Tapi kalau gue lihat pemain-pemain yang mendekati masa ujung karirnya, mencari uang, bisa jadi itu jadi apa ya? Itu ke Newcastle. Newcastle trigger. Nggak mau gue ke Newcastle. Kalau Kenapa? degradasi, ya, ngapain gue pindah ke Iya. Inggris kalau degradasi misalnya. Iya. Sekarang kan udah terancam banget ya Coach. Lu ganti pelatih pun nggak bisa menolong. Tapi ketika berharap ada Conte di situ, paling tidak lu berharap ada peningkatan finansial dalam 2 tahun 3 tahun lu bisa bermain masih di Premier League. Kalau lu pindah ke Newcastle belum tentu bertahan. Oke. Enggak lah, bertahan lah. Bertahan ya, karena kan Gue udah yakin. bilang yang pasti degradasi cuma satu. Siapa coach? Norwich. Norwich udah pasti. Kalau Norwich gue yakin pasti degradasi. Iya. Newcastle, Eddie Howe itu cukup ya lumayan lah, not bad lah. Sedikit coach soal Eddie Howe ini Eddie Howe lihatnya itu gimana? dulu itu digadang-gadang sebagai penggantinya Wenger. Oke. Tapi memang gue berapa kali pada saat dia pegang Bournemouth pada saat mereka bermain di IPL, it's not bad. Sama sekali nggak jelek. Cuman memang karena kualitasnya buruk, Amunisinya nggak punya. amunasinya nggak punya. Nah sekarang pegang Newcastle, try to survive dulu lah. Oke. Ya untuk Januari kalau dia nggak dapat belanja banyak, susah nyelamatin tim ini. Mungkin kalau bertahan tipis-tipis ya bertahan, musim depan dia dapat lumayan pemain. Mungkin ya dia beli jangan Ya. pemain yang bermasalah kayak maaf ya, bermasalah kayak Pogba jangan. Iya. Nggak, memang Disclaimer tujuannya cuma survive sekarang. Oke. Nah, kalau menurut dari Coach dan juga Bang Wes melihat kita balik ke sedikit ke Gerrard gitu. Januari dengan pemain seala kadarnya butuh siapa sih kira-kira? Apakah butuh Banyak. ngambil pemain dari Arsenal gitu butuh biar banyak. kayak Martinez bisa standing lagi Ada. gitu Coach? Kolasinac Kolasinac. bisa dibuang ke Aston Villa. Nggak lah. Auba, pokoknya. Nketiah berarti ya. Gini. Semua pelatih itu kan pasti punya konsep sendiri. Betul, Gue itu roadmap-nya sendiri. gue nonton Gerrard berapa kali, memang tidak banyak, 2-3 kali di European lawan final kalau nggak salah gue nonton atau. Itu mainnya long ball terus, men. Oh gitu Coach. Iya, sampai gue kaget. Gue tidak menilai karena ini baru 1-2 match yang gue tonton Iya. kan. Tapi bukan Penglihatan pelatih lo, iya. sepak modern yang layak taktis, untuk iya. pegang Liverpool, ngerti nggak? Itu yang mau gue ini. Ngerti nggak? Sepak bola Scotland begitu, Coach. Jadi gue nggak tahu, cuman sekali lagi Wes, kita harus kasih dia kesempatan tanpa Iya. menjudge apakah dia bisa menurut, karena gue tidak tahu squadnya Rangers kayak apa, Iya. apakah harus bermain kayak begitu. Long ball terus. Tapi yang jelas dia harus berubah, nggak bisa main kayak Rangers gitu. Kalau main kayak Rangers itu selesai. Tapi kalau dia bisa bermain kayak Eddie Howe, kayak Potter di Brighton, kayak Moyes, itu Moyes bisa mending. survive. Mas bagus di West Ham. Itu bisa survive. Yang gue khawatir nih ya, keberhasilan Gerrard memutus 7 rentetan kemenangan Celtic di Liga Scotland di Premiership, seolah-olah itu udah menjadi prestasi yang bagus. Iya.
Oke, cuman 2 poin kan. Kalau lu harus mundur ke tahun 83, 84 ketika Aberdeen juara back to back. Abis itu kan yang juara cuma mereka itu. Iya. 16 Celtic, 16 Rangers. Apa ya bisa diukur kemampuan pelatih? Enggak juga. Makanya gue hati-hati dengan ekspektasi Aston Villa. Tadi gue bilang, yang berbahaya itu bagi Aston Villa berbahaya, bagi karir Gerrard juga berbahaya. Jangan sampai kemudian kita melihat Lampard kedua nih. Iya, jadi memang tolak ukurnya sekarang adalah Bang Wesley untuk Gerrard itu di Aston Villa hanya untuk bertahan aja dulu nih di Premier League ya. Gue bilang iya. Oke. Nah, ngomongin soal tadi kan gue udah nanya coach sedikit pemain yang dibutuhkan gitu sama Gerrard di Aston Villa. Menurut lo satu nama yang mungkin ya nggak terlalu oke di tim besar atau di tim kecil malah punya promising talent gitu siapa? Bang Wesley. Ambil dari tim coach aja, ada PP, ada Lacazette sebenarnya Lacazette tapi mau pindah ya, udah pasti pindah kan. Oke. Auba gitu karena Arsenal menurut gue dengan Emil Smith Rowe, dengan Odegaard itu udah on the track, tinggal buang yang tua-tua itu. Tua-tua. Oke, kita ngomongin pemain yang dibuang atau ngomongin mantan pemain Arsenal yang lagi digoreng-goreng juga sama media ini ada satu nama yang udah pindah masih aja jadi troublemaker, Mesut Ozil. Coach dan juga Bang Wes. Siapa itu Ozil? Siapa itu Ozil? Udah lupa Coach ya. Gue nggak tahu Ozil, biar Wesley aja yang bahas. Iya udah baik kalau Wesley Lu gak suka banget. Gak suka sama Ozil. Who is Ozil? Ozil. Gue termasuk orang yang kecewa. Ya. Dia pindah ke Madrid, kemudian ekspektasi orang adalah dia harusnya menjadi pemain yang lebih kaya, tapi bermasalah dengan attitude, lagi-lagi attitude. Pemain skill apapun, dengan punya attitude yang gak fokus di lapangan, lu berbahaya bagi diri lu sebagai tim. Makanya dia dilepas dari Real Madrid. Di Arsenal, kemudian kita berharap nomor 10 ini ada penerusnya nih. Kita ngomong Dennis Bergkamp lah ya, nomor 10 ya. Terus kemudian tiba-tiba bermasalah lagi secara attitude. Salah buat attitude ya. Arteta juga tahu kan, gue juga pemain, nggak begini-gini amat. Lu bermain politik, lu bermain bisnis, ke bawah dong. Bisnis ya Januari ke bawah. dia pindah ke Fenerbahce, ke bawah dong karakternya itu. Jadi nggak fokus. Sementara yang kita baca, orang membandingkan dia, ada Robin van Persie dari Arsenal, main musim pertama cukup bagus, Van Persie di Fenerbahce, dua digit golnya, musim kedua menurun. Tapi Mesut Ozil pindah Januari ya. Bulan September dia bilang dia udah kecewa, nyesal pindah ke Fenerbahce. Salah banget sih ini ya. Lu nggak bisa. Lu pemain profesional ngomong begitu ke media, itu seolah-olah bilang, jual gue dong. Kan begitu caranya. Itulah attitude yang dia tunjukkan juga di Arsenal. Nah. Maka dari itu dia gimana? sebenarnya di satu sisi disayangkan kan ini pemain hebat. Hebat, talentanya besar. Yes. Ya. Cuman ini sebagai contoh untuk pemain muda lainnya bahwa hanya mengandalkan skill itu nggak cukup. Kalau lu mau survive, lu sebagai role model, lu harus menunjukkan attitude di dalam lapangan maupun di luar lapangan. It's not, lu mau kalah menang, lu tetap digaji kan? Betul, setuju. Nah, Ozil ini nggak punya, kalau gue bilang nggak punya malu. Nggak punya sense of itunya ya. Nggak punya malu. Kalau gue jadi pemain profesional, gue sudah nimbun duit banyak, gue nggak dimainkan, walaupun kontrak gue udah banyak, gue akan cut. Karena gue yakin dengan kapasitas gue akan pindah, ngerti nggak? Dia kan nggak dimainin, biarin aja, yang penting gue digaji. Gaji, nah. Itu kan attitude, apaan itu? Itu pelatihnya si Fenerbahce siapa? Pereira, gue lupa nama, tolong lihat ini. Pereira, gue lupa nama pelatih Fenerbahce, orang Portugal. Itu dari awal Mesut datang dia kesel. Karena itu bukan dia yang sempat dibutuhkan dimainin ya. back kiri loh. Yes, gue bilang serius Coach? Ya. Awal musim dia sempat dimainin back kiri. Untuk sekedar mungkinnya punishment ya. Lu fokus dong, main buat sini. Lu datang dengan masalah di Arsenal, jangan lu bawa masalahnya ke Fenerbahce. Nah ini attitude. Dan at least kan lu udah punya masalah di Arsenal, lu dikasih clean sheet. Mulai dari nol. Lu tunjukkan dengan attitude yang benar bahwa Arsenal salah mengambil keputusan untuk memecat gue. Reborn dong. Iya. Harusnya ditunjukkan karena di posisi dia nggak perlu gerusak-gerusuk mainnya. Harus ada improvement lah yang penting. Nggak perlu banyak otot. Main pakai otak aja udah bisa. Dia bisa memberikan banyak kontribusi, apalagi kualitas Liga Turki
Ya, kita tahu sendiri lah gitu ya. Liga kebab lah. Itu yang ngalahin MU kalau nggak salah. Iya. Masuk ke situ, aku nggak berani balas. Jadi intinya adalah ini menunjukkan bahwa this guy has no attitude. Iya, Coach. Maka dari itu gue dari dulu kan gue bilang Özil out. Karena ini orang nggak bener gitu. Siap. Kita sudahi dulu untuk Ozil. Kalau misalnya menurut Jebret Tim gimana tanggapannya silakan taruh di kolom komentar. Sampai ini satu lagi nih Coach dan juga Bang Wesley untuk balik lagi ke kualifikasi Piala Dunia Qatar. Sang juara bertahan Euro ya Italia akan ketemu Swiss tanpa Barella dan juga Immobile. Nah, kan Coach juga lumayan ngikutin Italia nih. Nah, lo ngelihat ntar pertandingan Italia lawan Swiss seperti apa Coach? Swiss itu bukan tim top tapi tim alot. Tim alot ya. Sangat bisa menyulitkan diri lo. Belum kalah lagi. Middle tier ya. Jadi sementara Italia ini bener-bener nggak ada bintang. Untuk gue nggak ada bintang. Mungkin kalau disebut satu bintang, siapa Coach? gue akan sebut Donnarumma. Ya. Oke? Tapi di belakang tengah kan nggak ada bintang. Artinya pemain ini nggak konsisten juga. Kalau lihat Immobile awal-awal di Piala Eropa ngegas. Nah, 4 match terakhir nggak kelihatan sama sekali. Habis ya. Terus Biasa yang ngetop. Belotti ya, Belotti. strikernya. Iya. Itu nggak banget. Lebih ngandelin Chiesa. Ngerti nggak? Oke. Kalau seandainya tim Italia ini walaupun ada beberapa yang cedera, bisa mengandalkan teamwork, mereka bisa menang. Oke. Bisa menang dan biasanya Italia kan tipis-tipis, yang penting menang. Ya. Nah. Ya. Kalau dari Bang Wesley sendiri gimana? Ya, 0-0 di pertemuan pertama itu menunjukkan alotnya Swiss. Dan belum terkalahkan ya. Sama beberapa tim di kualifikasi ini, sama Italia belum terkalahkan. Tapi lagi-lagi gue bilang, ini tim berpengalaman. Pemainnya nggak bintang. Ya. Gue nggak setuju juga udah rumah bintang. Nggak usah bintang. No, Belum bintang. This guy is real good, seriously. Yeah. Donnarumma itu benar-benar top di usianya ya. Tapi ya dia masih harus bagi-bagi badan di PSG kan. Terus Bang Wes gimana? Tapi dalam tim ini racikan Mancini harus kita akui berulang-ulang kali kita bilang revolusi yang dilakukan setelah gagal di Piala Dunia sebelumnya, gagal lolos dan dia mengubah gaya bermain tidak gantung lagi sama tim dan kita lihat Juventus sekarang nggak ada yang bisa diandalkan untuk membawa tim ini ke papan atas di Serie A dan dia tidak memakai pemain-pemain yang dulu bisa dibilang nyawa pondasinya timnas Italia dan gua nggak yakin yang lu sebut tadi 2 pemain itu akan mempengaruhi kekuatan Italia enggak. Menang tapi tipis. Oke. Ada prediksi line up, Bro? Boleh dilihat, Bro? Kita lihat prediksi line up-nya. Isinya Chiesa menurut gua masih oke lah ini. Masih. Kalau dari coach sendiri ngelihat susunan formasi seperti ini, tanggapannya coach? Bonucci, Berardi oke lah, Locatelli, Jorginho, Pessina, si Verratti cedera juga ya? Iya, belum bisa main juga kayaknya gitu. Emerson, Bastoni, Bonucci, ya tengahnya it's not bad lah. Not bad, ya? Ini not bad at all. Jadi harusnya dengan squad ini harusnya bisa menang. Harus bisa menang. Kalau dari Bang Wes sendiri? Menang ya? Tipis, cuman menang. Ini mungkin kita nggak bisa berekspektasi kayak Jerman menang telak, enggak. 3 poin, 3 poin. Lawannya juga siapa? Itu 10 orang pulang. Leicester lah ya. 10 orang pulang. Awal dari awal udah kartu merah. Swiss waktu lawan di pertemuan pertama 0-0 aja kan alot juga. Susah dikalahin tim ini. Oke, siap. Jadi kalau menurut Jebret Tim bagaimana untuk pertandingan Italia lawan Swiss? Silakan taruh di bawah sini. Jadi kalau misalnya lo juga pengen komen-komen juga silakan taruh bagaimana. Untuk kita hari ini show-nya di hari Jumat ini silakan taruh di bawah sambil menunggu lagi Kakak Nesa masuk. Tadi masuk sebentar keluar lagi, sekarang masuk lagi. Bentar, Nesa sebelum mulai kan kemarin ulang tahun. Nah, kenapa Koci? Kita di traktir apa nih? Traktir mah udah pasti lah, tapi nggak makan-makan. Apa dong? Yang lain nggak ada, abis ini. Minum, curang gitu. After show ada, after show. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton kita hari ini. Kita kurang 1 orang ya harusnya, tapi dia kagak jadi. Iya, ya udah nggak apa, next time ya. Next time ya, terima kasih banyak. Dia nggak berani datang karena ada gue. Kita ketemu lagi Akhir besok. kata kita pamit, dadah Jebret Tim, sampai ketemu lagi, thank you.